Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita lagi dalam kajian ngaji Senin seperti biasanya. Semoga Allah taala berikan kepada kita keberkahan di dunia ini sampai di akhirat nanti insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita semuanya akan mengkaji tentang rahasianya doa. Jadi kan banyak yang bertanya tentang masalah doa. Jadi di antaranya ya pertanyaan-pertanyaan tentang masalah doa itu begini. Satu, semua kan sudah ditakdirkan, kalau gitu ngapain kita doa? Satu itu. Dua, Allah kan tahu kalau kita ini sedang memerlukan sesuatu. Ngapain kita pakai nyebutkan? Jadi dianggap nggak ada gunanya berdoa. Yang paling klasik, sudah doa kok nggak gobul-gobul. Itu yang paling klasik. Makanya ada senyum-senyum itu berarti mungkin ada unsur pengalaman pribadi juga itu ya. Termasuk yang ngomong kalau gitu ya. Udah doa, kenapa kok nggak segera kok nggak kunjung terkabulkan gitu ya. Itu permasalahan klasik tentang doa. Jadi ternyata doa ini ada rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang harus kita pahami. Yang kita harus mengerti bahwasanya di dalam doa itu bukan hanya sekedar lisan minta sama Allah, akan tetapi ternyata syarat-syarat doa itu nggak kita penuhi. Nah, kalau syaratnya doa itu tidak kita penuhi, maka tidak bisa dinyatakan kita ini sedang berdoa. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang sujud berarti dia sedang sholat? Enggak kan? Kadang-kadang pusing terus sujud posisinya. Kenapa? Melancarkan peredaran darah ke otak. Enggak yang gitu. Apakah setiap orang rukuk berarti sholat? Enggak kan? Siapa tahu punggungnya pegel, pinggangnya capek. Apakah setiap orang duduk tawarruk, kayak tahiyat akhir, tasyahud akhir itu, apakah berarti dia sedang sholat? Enggak, mungkin sedang makan. Sama, tidak setiap ketika lisanmu nyebut minta berarti kamu doa. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi sekiranya kamu itu dinyatakan berdoa. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, inni ma ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad doa. Aku ini tidak pernah mikir diijabah atau enggak. Aku yakin pasti akan diijabah. Yang aku pikir, ketika aku minta, itu sudah sah dianggap doa atau belum. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bacakan sedikit. Kalau dibaca semuanya kepanjangan, saya akan bacakan sedikit dari kitab Nasaihud Diniyah, karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan kita akan mengkaji tentang masalah doa. Nah, di bab fadlul doa, beliau mengatakan wa ammad du'a'u faqad amarallahu bihi wa hatha alaihi wa raghaba fihi. Kalau urusan doa itu Allah Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk berdoa, memotivasi kita dan menganjurkan kita untuk berdoa. Wa qala azza min qailin karim ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala ta'ala huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ayat ini nggak akan saya terjemahkan semuanya, terus saya bacakan tafsirnya semuanya terlalu panjang. Cuma yang paling populer aja, ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala membuka ayat ini gimana? Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum. Yang indah di ayat ini ketika Allah tidak mengatakan ud'u rabbakum. Allah mengatakan, doalah kamu minta kepada Tuhanmu. Enggak, tapi ud'uni. Tadi Allah mengatakan qala rabbukum, berkata Tuhanmu, iya kan? Berkata Tuhanmu. Harusnya kan apa? Doalah kamu kepada Tuhanmu, benar kan? Tapi enggak. Wa qala rabbukum ud'uni, doalah kamu kepadaku astajib lakum, aku akan mengijabah. Artinya
Allah Ta'ala kalau urusan doa tidak membuat jarak antara kita dengan beliau. Kita ini seakan urusan doa tidak ada jarak antara kita dan Allah Ta'ala. Jadi doa kamu sama Allah Ta'ala. Doa benar-benar minta kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita, oh saya habis berbuat dosa, saya takut minta. Oh saya dosanya banyak, oh saya berasa belum bisa taat yang benar, tapi saya akhirnya nggak berani doa. Salah. Keadaan apapun kita harus doa sama Allah Ta'ala. Anda bayangin aja, iblis itu habis diusir sama Allah loh ini. Doa, minta ditangguhkan hingga hari kebangkitan. Sama Allah dijabah doanya. Jadi sebanyak apapun dosa kita kan kita nggak akan ngalahkan iblis insya Allah. Jadi kita jangan pernah takut untuk minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang orang itu takut doa karena ngukur amalnya. Amal saya jelek. Kalau saya doa nggak akan dikabulkan. Salah. Bukan gitu. Anda kalau sudah doa tuh Anda minta sama Allah Ta'ala, jangan ukur amal Anda. Kalau kita ini ngukur pakai amal kita, sehebat apapun kita, nggak layak kita ini doa sama Allah Ta'ala. Allah terlalu mulia untuk kita berdoa kepadanya. Tapi Allah udah buka pintu. Kamu siapapun juga, kamu seperti apapun juga, siapkan dirimu. Minta sama Allah Ta'ala, Allah akan ngabulkan. Dengan catatan ketika kamu benar-benar permohonanmu, ucapan dari lisanmu itu sah dianggap sebagai doa. Kalau udah sah sebagai doa, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya apa? Inti pengabdian kepada Allah Ta'ala adalah dengan doa. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kamu itu mau ibadah siang hari, perbanyak sholat. Tapi kalau ibadahmu malam hari, sholatnya ya ada, tapi perbanyak doa. Kenapa? Karena doa itu menunjukkan kalau kamu tuh semakin merendah di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu paling senang kalau ada hamba itu merasa miskin dan merasa punya hajat kepada Allah Ta'ala. Merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala itu Allah senang. Allah Ta'ala senang kalau hamba itu mau ngemis. Allah Ta'ala senang kalau hambanya mau ngemis. Lalu pernah ada satu kitab yang kita baca. Ada satu orang yang zalim. Orang ini kalau doa dijabah sama Allah Ta'ala. Kenapa? Setelah diselidiki rahasianya apa? Dia tuh setiap doa, dia tuh masuk kamarnya, gulung-gulung, nangis, nggak berhenti doa sampai Allah. Sampai ada tanda-tanda akan terkabul. Kalau kita kan enggak doa. Kemudian kabul. Selesai. Mat, jangan. Duduk sini aja. Mas, bener lah, kagak ada itu. Doa itu adalah intinya pengabdian gitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kemudian tiangnya agama dan cahayanya langit dan bumi. Itu. Dan satu, Allah Ta'ala juga Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadha'a illa du'a wa la yazidu fil umuri illa albir. Ini sering ditanyakan nih. Tidak ada yang menolak qadha, tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali doa. Qadha itu sesuatu yang akan terjadi, takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perbuatan baik. Nah. Nanti saya jelaskan dengan yang berikutnya ya. Saya jelaskan dengan hadis yang berikutnya. Ada doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Itu ada hadis juga. La yahliku ma'ad du'ai ahadun. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Gak akan ada satupun orang yang celaka karena doa. Dan doa itu bermanfaat untuk perkara-perkara
yang telah turun terjadi atau perkara-perkara yang tidak terjadi. Nih, saya jelaskan dulu ini ya. Kan tadi ada yang nanya ya. Semuanya kan sudah ditakdirkan, ya kan? Ngapain doa? Benar nggak? Kalau memang itu yang ditakdirkan pasti terjadi ya terjadi. Kalau nggak terjadi juga nggak akan terjadi. Terus ngapain kita itu doa? Nah, ini akan dijawab menurut jawabannya para ulama. Nih. Tadi hadis yang pertama, la yarudul qadha'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sesuatu yang ditakuti oleh hamba daripada datangnya keburukan. Itu ketika hamba itu berdoa kepada Allah Ta'ala, maka bisa jadi keburukan itu disingkirkan sehingga tidak jadi keburukan itu menimpa dia. Atau pendapat yang kedua, yang dimaksud adalah bardal qadha. Qadhanya itu jadi satu hal yang dingin. Jadi seakan-akan qadhanya tetap terjadi, tapi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Marqatul Mafatih dan Faidul Qadir tentang doa yanfa'u mimma nazala, doa itu tetap manfaat sekalipun takdirnya tetap akan terjadi, tetap manfaat doa itu. Dan juga manfaat sekalipun takdirnya juga nggak akan terjadi, sudah jelas ya. Tadi tetap terjadi, manfaatnya apa? Bisa jadi takdir yang terjadi itu kepada kita ketika kita berdoa minta dihindarkan daripada keburukan, ternyata ada takdir mendapatkan keburukan. Apa yang terjadi? Maka Allah Ta'ala akan menjadikan ketika keburukan itu terjadi, dia itu diberikan kelembutan oleh Allah Ta'ala sehingga dia itu tidak merasakan berat, dia itu tidak merasakan susah, dia sabar, dia ridho terhadap ketentuan Allah, bahkan puncaknya dia tidak pernah berandai-andai seandainya takdir ini tidak terjadi. Nggak pernah. Paham nggak? Kasih contoh ya. Jadi manfaatnya doa. Nah, manfaatnya doa untuk takdir. Takdir ini kan pasti terjadi. Buat apa doa? Ada orang doa minta dihindarkan dari keburukan. Ternyata keburukannya itu terjadi. Ada yang nanya, Allah gitu apa gunanya doa? Nah, doa itu tadi bisa menolak keburukan. Ya bisa jadi yang sesuatu harusnya akan terjadi, tapi insya Allah nggak akan terjadi. Bisa. Yang kedua, sesuatu keburukan yang terjadi, karena itu takdir Allah, tetap akan terjadi. Tapi dia itu dapat kesabaran, dapat kemampuan untuk bisa ridho, dan nganggap itu enteng, bahkan saking entengnya, dia tidak mengharapkan seandainya nggak kena musibah. Nggak mikir begitu dia. Nggak apa-apa kena musibah. Karena saking sabarnya dan saking ridhonya. Anda usah bayangkan begitu. Itu kalau orang itu mau doa. Umpama. Ada orang mau masuk tes PNS gitu aja. Doa ya Allah semoga diterima. Ketika ada doa semoga diterima, yang paling dikhawatirkan apa? Tidak diterima, ya kan? Udah doa ini, hasilnya apa? Tidak diterima. Dan tidak diterima. Maka ketika hasil tidak diterima itu terjadi, dia dengar. Normalnya orang gimana harusnya? Kecewa, stres mungkin ya. Tapi dia karena dari tadi sudah doa, Allah Ta'ala jadikan dia itu sabar dan ridho. Bahkan dia sampai dapat satu kemantapan hati, dia sampai mikir begini, seandainya diterima itu dia nggak mikir, nggak apa-apa, nggak terima, mungkin yang terbaik. Dan nggak menutup kemungkinan ternyata setelah dia nggak diterima, dia merintis usaha kecil-kecilan, ternyata maju, akhirnya dia bisa mempekerjakan temannya yang diterima PNS. Teman yang diterima PNS, akhirnya keluar kerja sama dia. Bayangkan coba. Mungkin aja. Berarti kan dia lebih unggul, ya kan? Itu mungkin aja terjadi seperti itu. Makanya la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Tidak akan ada yang celaka bersama dengan doa. Paham ya? Jadi intinya doa manfaat apa enggak? Takdir terjadi, dihindarkan sama Allah, alhamdulillah.
tetap terjadi juga alhamdulillah, karena Allah akan menjadikan dia itu punya kesabaran dan dia itu bisa ridho, seakan-akan bahkan dari saking ridhonya dia dikatakan tidak mikir kalau seandainya ini nggak terjadi, nggak mikir gitu dia. Saking ridhonya dia terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian saya itu hadis Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Doalah kamu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kamu yakin doamu akan diijabah. Dan ketahuilah Allah Ta'ala tidak mengijabah doa dari hati yang lalai, yang lupa, yang lalai. Jadi doa sambil lalu itu nggak terima sama Allah. Doa itu harus benar-benar minta kepada Allah Ta'ala. Nah, saya itu dikatakan oleh beliau Habib Abdullah bin Alawil Haddad, wa amara alaihi salam bi ta'dhimil mas'alati wa bi jazmiha wa alla yaqul al-'abdu Allahumma ighfirli in syi'ta bal ya'zimul mas'alata wa yu'azzimur raghbata wa yulihu fil mas'alati wa yuqinu bil ijabati. Hendaknya orang itu kalau doa itu permintaannya yang besar dan yang mantap. Dan sampai ngomong, "Ya Allah ampuni aku ya kalau engkau mau." Jangan. Tapi bal ya'zimal mas'alata, tapi dia memantapkan semangatnya, mintanya itu yang benar. "Ya Allah, aku ampuni semua dosaku ya Allah." Yang terjadi bahkan yang belum terjadi ampuni juga Allah. Wa yu'azzimar raghbata wa yuliha fil mas'alati. Dan itu rohbahnya itu semangat yang besar dan mintanya itu yang beneran minta dan yakin kalau akan dijawab oleh Allah Ta'ala. Gitu. Wa yakuna inda du'ahi hadirul qalbi ma'a rabbih khaifan minar rabbi min haitsu qaflati an maulahu wa taqsirih fil qiyami bihaqqi wa tamian fil ijabati wa naili raghbati li kamalil judi wa sidqil wa'di. Dan hendaknya ketika kamu doa itu hatimu tuh hadir dan kamu takut kalau sampai doamu tuh ditolak karena kelalaianmu atau karena kamu kurang ibadah. Jadi rasa takut itu ada, tapi tetap doa gitu. Harapan ada, jadi khaufan wa tama'an ya. Ada rasa takut ditolak, tapi juga ada rasa berharap. Dan setelah itu kita semuanya ucapkan apa yang ingin kita minta kepada Allah Ta'ala. Karena ada satu riwayat, "Innallaha hayyun karimun yastahyi minal abdi idza rafa ilaihi yadayhi ayyaruddahuma fariqatain." Allah Ta'ala itu maha pemalu dan maha dermawan. Allah Ta'ala itu malu kepada hambanya kalau hambanya ngangkat tangan dan kemudian setelah itu ternyata hambanya ketika menurunkan tangannya ternyata dia hanya mendapatkan kehampaan, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu beliau juga mengatakan setiap doa itu dijabah sama Allah Ta'ala sebenarnya. Hanya saja begini. Bisa jadi ayu ajilalahu masa'al. Disegerakan dikasih apa yang dia minta. Itu yang pertama ya. Setelah itu, au imma yadfa'a anhu minal bala a'dhamma min dzalik. Atau dia tidak dikasih apa yang dia minta, tapi dijauhkan dari bala, lebih daripada apa yang dia minta. Wa imma ayyadakhirulahu fil akhirati ma huwa afdalu wa akmal. Bisa juga disimpan di akhirat apa-apa yang lebih afdal bahkan lebih sempurna. Jadi doa ini nggak dijabah, cuma bentuk ijabah itu macam-macam. Satu, dikabulkan segera. Atau ada riwayat lagi, diakhirkan juga, tapi karena hikmah. Karena maslahatnya ketika dia dapatnya terakhir, itu lebih bagus ketika dia dapatnya awal. Atau tidak dikabulkan. Sampai dia minta, tapi dijadikan dia terhindar dari bala. Atau yang ketiga, disimpan untuk dia ada di akhirat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian saya itu beliau Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad melanjutkan lagi, fayambaghi lil 'abdi alla yazala da'iyan mutadarrian fi rakhaihi wa shiddatihi wa yusrihi wa usrihi wala yastabti'ul ijabata wala yay'as. Wala yastabti'il ijabata wala yay'as. Faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairun fi ta'khiri ba'dil umur. Hendaknya setiap hamba itu selalu doa dan bertadarru, entah dia dalam keadaan senang atau susah, longgar dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Dan jangan terus nganggap enggak dikabul-kabulkan ya, atau akhirnya sampai putus asa. Kenapa? Allah Ta'ala itu punya rahasia-rahasia dan kebaikan-kebaikan ketika Allah Ta'ala itu menjadikan segala sesuatu itu datangnya akhir, itu berarti ada kebaikan di situ. Wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullal matma'i. Kata Habib Ali Al-Habsyi dalam syairnya, kadang-kadang yang kamu minta itu sebelum dikasihkan yang terakhir. Kenapa? Karena saat terakhir itu dikasih kepada Allah Ta'ala, ternyata Allah memberikan bukan hanya yang kamu minta, tapi lebih bagus daripada yang kamu minta. Mungkin semua hajatmu terkumpul jadi satu di situ. Jadi kadang-kadang ada orang doa, ya Allah saya minta mobil, tapi dia belum punya garasi, belum kasih sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tahu, ini orang, kalau nanti dikasih, dia mungkin stres. Ada yang mikir, parkirnya di mana dia stres. Nanti kalau ninggal mobil di luar rumah, dia takut atau ada apa. Akhirnya nanti belum kasih sama Allah Ta'ala. Belum kasih sama Allah Ta'ala. Ada orang doa, misalkan dia doa, dia sama Allah Ta'ala, misalkan nih, dikasih sakit. Ya, kita semua sehat terus ya Allah ya. Minta sembuh, dan dikasih sama Allah, sakit terus. Kenapa? Karena Allah tahu ketika dia sembuh, dia mungkin bakal menghadapi sesuatu yang lebih berat dibandingkan sakitnya. Sehingga Allah Ta'ala dikasih sakit terus. Tapi begitu dia dikasih sembuh, wah sehatnya ngalahkan orang-orang yang lain mungkin. Jadi ketika apa yang kita minta itu sama Allah Ta'ala nggak segera diberikan, di situ ada hikmah yang luar biasa. Harus kita yakini itu. Kenapa? Karena apa yang kita minta, kalau dikasihkan sekarang, belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Anak kita tadi, Ahmad yang duduk sama saya nih, anak saya. Minta sama saya motor, tak kasih enggak? Saya bapak stres sampai ngasih motor. Yakin gas pertama langsung nabrak itu. Ini. Ini kalau minta motor, enggak mungkin saya kasih. Kenapa? Karena belum umurnya. Belum umurnya untuk dikasih motor. Tidak saya kasih. Minta HP tidak saya kasih. Masuk mulut. Karena belum umurnya untuk punya. Tapi sudah gede, ya mungkin saya belikan bukan cuma motor, mobil. Allah Ta'ala sama hambanya juga gitu. Kadang-kadang ketika kita minta, Allah tidak langsung dikasih. Tapi kita jangan putus asa, minta terus. Nah, Pak, nanti kalau Allah tuh mau ngasih, Allah kasih lebih daripada apa yang kita minta. Lebih daripada apa yang kita minta. Itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya jangan jadi kalau apa yang kita minta belum dikabulkan jangan putus asa. Pokoknya minta terus seperti itu ya. Kemudian saya itu wa yakunu lil 'abdi fi dzalika salahun wa naf'un min haitsu la yash'ur. Falyad'u wa yufawwid. Kalau yang kamu kabulkan itu belum dikabulkan, di situ ada kebaikan dan manfaat. Makanya gimana? Falyad'u, doa satu pasrah sama Allah Ta'ala. Nah, kemudian saya tuh sama Habib Abdul Haddad ditambahkan lagi. Wa kullama sa'ala rabbahu syai'an falyas'al ma'ahu al-lutfa wal afiyata wa salahal aqibah. Wal yas'alillaha kullama yasha'u mimma fihi ridahu min umuril akhirati wad dunya wa min kulli jalilin wa haqir. Habib Abdul Haddad, kalau kamu punya hajat nih, ini penting banget ini. Kalau kamu tuh punya hajat pengen minta sesuatu, maka minta juga lutuf wal afiyah wa salahil aqibah, dan minta sesuatu yang di situ ada ridhonya Allah Ta'ala, baik urusan akhirat ataupun urusan dunia, entah itu permintaannya besar atau kecil.
Jadi kalau kita doa, tambah gini, ma'al lutuf wal afiyah wassalahil akibah. Tambah gitu kalau kita doa. Kenapa? Kadang-kadang kita minta sesuatu belum tentu itu yang terbaik. Akhirnya dikabulkan persis seperti yang kita minta, tapi ternyata yang didapat nggak yang terbaik, repot nanti akhirnya. Pernah ada orang, ini kisah masyhur ini, sering dibawakan sama ulama yang ada di Hadramaut sana. Ada orang kerja malas ya. Ya Allah, seandainya sini duduk kipas-kipas tapi dapat duit ya. Bayangkan sama dia duduk kipas-kipas kayak raja, terus dapat duit gitu loh, kayak sultan gitu. Ternyata setelah dia doa gitu pagi, keluar rumah dia mau kerja, di pasar ada orang berkelahi, dipisah. Dipisah. Pas dipisah polisi datang, dikira yang berkelahi dia. Ditangkap, diambil masuk ke penjara. Saya salah apa? Saya tidak salah. Enggak. Pokoknya kamu salah. Dia di penjara. Namanya orang penjara kasih makan gratis enggak? Kasih makan. Cuma sumu, akhirnya kipas-kipas. Kipas-kipas terus dapat makan gratis. Akhirnya dia mikir, ya Allah, ini doa saya ini. Kipas-kipas, tapi setiap hari dapat makan gratis. Akhirnya ya Allah, makanya orang itu doa suruh ma'al lutuf wal afiyah wassalahil akibah, tambahkan juga ya. Dan juga semoga di situ juga ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu kemudian saya itu kemudian juga wala yaghfulu an aklil halal. Jangan lupa juga dengan makanan yang halal. Dan nanti bentar lagi ada nasi kuning insyaallah setelah tahlil. Halal insyaallah ini. Fa innahu min ahammi syara'iti listijabati doa. Kenapa? Karena makanan halal itu adalah syarat utama diijabahnya doa. Karena dalam hadis Nabi SAW ketika mensifatkan ada orang yang safar terus, pakainya berdebu, rambutnya acak-acakan, satu ketika angkat tangan ya Rob ya Rob ya Rob, tapi makanannya haram, pakaiannya haram. Nah, dari kecil makannya tumbuhnya itu dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Dari mana doanya akan diijabah? Ingat sebagian ulama salaf mengatakan kalau ibarat doa itu kunci, gigi-gigi kuncinya itu adalah makanan yang halal. Usahakan makanan yang halal. Utamanya begini ya. Saya perlu menyampaikan kalau beli daging, jadi sekarang ini makanan yang tidak halal, yang rawan tidak halal di sekitar kita itu apa? Contoh hasil sembelihan. Kalau ikan itu aman. Nah, karena ikan tidak pakai disembelih ya. Bangkainya pun juga halal. Tapi kalau sembelihan, Anda biasa beli daging atau apa? Beli di tempat orang yang benar-benar kita kenal, dia orang ngerti agama. Jangan sembarangan. Nah, jangan karena murah, jangan bangkai itu. Beli daging ayam, ayamnya ditubruk mobil ternyata. Bukan disembelih ya. Kan makan haram kita. Makan haram itu sekalipun kita nggak tahu, memang nggak ada catatan dosa, tapi ada efek. Ada efeknya. Jadi males taat, jadi jauh dari Allah Ta'ala, ada efeknya. Gitu. Sekalipun mungkin nggak dosa, kita nggak tahu, tapi kita harus ikhtiar benar-benar cari yang halal. Nah, kalau Anda biasa jajan di mall, banyak yang di mall itu tempat-tempat terkenal tapi nggak ada label halalnya. Hanya, gue tahu Ustaz ya, kadang-kadang kan saya juga ngopi di mall. Kadang-kadang, waktu ngantar istri belanja ya kadang-kadang mampir ngopi. Ya banyak yang nggak ada label halalnya. Kita kan cari masih harus yang ada label halalnya. Kan kalau ada satu tempat di situ jual yang haram dan yang Anda saya cuma beli yang halal. Lah kan sekarang itu nyucinya jadi satu. Yang haram itu kan rata-rata najis. Artinya mungkin gelas yang Anda pakai itu nggak terjamin kesuciannya. Hindari aja dah. Terus begitu. Dia udah berani jual yang haram kok. Nah itu. Kemudian setelah itu juga sembelihan roti. Roti cari yang benar-benar halal. Tuh tempat kopi juga
Cari yang benar-benar halal, jangan sembarangan. Yang sembarangan. Makanya kadang-kadang kita ini problemnya karena bukan kita niat makan haram, tidak sadar gitu loh. Tidak sadar. Kadang-kadang ini kita terjang aja, kita kurang hati-hati. Yang harus yang lebih hati-hati. Banyak tuh brand roti terkenal nggak ada label halalnya, yang ngantri pakai jilbab. Masa Anda bayangin? Bisa disebut namanya ya. Itu pokoknya harus hati-hati sama makanan ini, harus sangat berhati-hati ya. Nah, saya itu hendaknya kita tidak lupa, tidak lalai dalam doa, terutama di saat-saat baik kita tuh suka ataupun duka. Karena Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kamu kenali Allah ketika kamu dalam keadaan senang, Allah akan mengenalimu ketika kamu dalam keadaan susah. Kalau senang itu dia tetap doa gitu loh. Nah, saya ini bingung mau minta apa? Ya terima kasih. Masya Allah, semoga engkau langgengkan nikmatnya. Nikmat ini ya Allah, tambahin lagi nikmatnya. Doa, minta. Allah tuh senang kalau kita minta. Allah tuh senang kalau kita, kalau kita tuh minta tuh Allah tuh senang gitu loh. Wabil jumlati, kesimpulannya, fadu'a min a'zami ma an'amallahu bihi ala ibadihi hina amarahum bihi wa harradhum alaih. Hatta annahu azza wa jalla yaghdabu ala man lam yas'alhu kama qala alaihi salatu wasalam man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Kesimpulannya, doa itu adalah anugerah yang terbesar, salah satu anugerah yang terbesar yang Allah berikan pada hambanya. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk doa, memotivasi hambanya untuk berdoa, bahkan Allah Ta'ala marah kalau ada hambanya nggak mau minta dan nggak mau doa kepada Allah Ta'ala. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Karena siapa yang nggak mau minta sama Allah Ta'ala, maka Allah akan marah kepada dia. Jadi kita ini harus doa, minta sama Allah Ta'ala. Sering-sering doa. Bahkan Nabi Musa itu pernah ketika tali sandalnya terputus, kata Allah Ta'ala apa? Ya Musa, kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Enggak, ya Rabbi Allah, saya minta tali sandal. Itu baru nyari. Itu baru nyari. Gitu. Intinya kesimpulannya tentang doa banyak ya. Jadi di antara adab doa yang pernah apa yang tadi kita baca di tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan begini. Di antara syaratnya doa itu adalah hati benar-benar maksimal menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai lisanmu tuh minta sama Allah Ta'ala, tapi dalam hatimu ada harapan kepada selain Allah Ta'ala. Jangan sampai begitu. Lisanmu minta sama Allah Ta'ala, tapi hatimu ada harapan kepada selain Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kamu seperti itu, maka kamu dihitung orang yang minta kepada yang kamu harapkan tadi itu. Jadi misalkan begini, ada orang ya sedang ada hajat, misalkan mau nagih hutang, dia mikir gini, nanti dia kalau doa minta sama Allah, tapi hati mikir, nanti dia kalau saya ancam pasti ngasih. Jadi dia lisannya minta sama Allah Ta'ala, tapi hatinya mengandalkan kekuatan dirinya ya, maka dia nggak dianggap orang yang doa. Dia mau benar-benar doa, benar-benar dia hanya berharap pada Allah Ta'ala dan tidak ada harapan. Bahkan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi belum mengatakan di tafsirnya, dan ini susah kecuali kalau orang itu sudah mau mati. Kalau sudah mau mati, biasanya benar-benar gak ada harapan kepada selain Allah. Tapi kalau masih hidup, biasanya punya banyak usaha, masih punya kenalan ini, masih punya begini dan lain sebagainya kan. Nah, tapi bisa gitu loh, bukan bisa. Di tafsir Tanwirul Adhan itu juga pernah Nabi Musa alaihissalam itu lewat, ada orang doa ya Rabb, ya Allah. Doanya itu beneran. Kata Nabi Musa, kalau saya hajatnya dia di tanganku, tak kasih. Pulang sampai ke rumah, Nabi Musa ditegur sama Allah Ta'ala. Ya Musa, aku lebih cinta kepada hambaku dibanding engkau. Aku yang mampu ngasih dia. Cuma dia doa, lisannya minta kepadaku, tapi hatinya ada harapan kepada selain aku. Karena itu belum aku kasih.
Ditegur sama Nabi Musa orangnya itu. Kata orang itu, iya benar, saya memang mikir saya punya ternak, punya itu dan lain sebagainya. Jangan berharap hanya pada Allah Ta'ala. Itu berharap hanya pada Allah Ta'ala, langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah kisah doa-doa mustajab itu banyak. Dari saya orang doa-doa mustajab. Nah, biasakan kita makan halal, insya Allah doa kita nanti mustajab ya. Jadi nanti harus punya satu waktu untuk doa, gitu loh. Khususkan satu waktu untuk doa. Kapan habis sholat? Biasanya kalau sholatnya di masjid mungkin lebih gampang. Ada habis sholat, ada sholat sunnah, misalkan lo pada maghrib, setelah ada doa. 5 menit tidak, Pak? Nah, caranya doa, kata Abdul Haddad, awali doa dengan Alhamdulillah, puji-puji Allah, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, itu akhiri doa juga dengan seperti itu. Dan setelah doa, katakan amin. Gitu. Ya. Jadi, Habib Abdullah bin Alawil Haddad mengajarkan kita, kalau kita mau doa, maka bukalah doa kita dengan Alhamdulillah. Setelah itu, pujilah Allah Ta'ala, ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi. Satu minta, apa yang akan kita mintakan kepada Allah Ta'ala, hajat-hajat kita, keinginan kita semuanya. Setelah itu tutup doa dengan seperti itu. Tutup doa dengan Alhamdulillah dan dengan salat pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Satu katakan setelah kita berdoa, amin. Dan berbanyaklah ketika berdoa, meminta afiyah, keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia ini sampai di akhirat nanti. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan al-afiyah, keselamatan di dunia sampai di akhirat. Gitu. Itu mungkin. Ini dikisahkan ada satu hikayat, ada satu kisah di kitab Raudhul Mu'attar an Akhbaril Aqtar daripada Anas bin Malik. Ada seseorang sahabat Nabi SAW dari Ansar, dia biasa dagang pergi keliling, dagang begitu. Orangnya ahli ibadah, zuhud, dan wara'. Suatu ketika dia jalan, ketemu dengan perampok, bawa senjata perampoknya. Suatu kata perampoknya, "Dha' ma ma'ak fa inni qatiluk." Taruh apa yang kamu bawa, aku akan bunuh kamu. Setelah itu, kata dia, ya udah ini kamu, saya kasih harta saya. Enggak, kalau cuma harta saya enggak mau. Saya juga mau bunuh kamu. Kata perampoknya, kejam perampoknya. Kata tadi, udah kalau memang kamu nolak kemudian menurut saya izin sholat 2 rakaat. Shol 5 badalat, silakan kamu sholat. Ambil wudu, sholatnya 4 rakaat. Di sujud yang terakhir, dia nyebut gini, ya wadud, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alul lima yurid, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, mulkikal ladzi la yudham, binuri wajhikal ladzi mala'a arkan arsyik, antakfiyani syarra hadzal lis. Ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni. Nama Allah, ya wadud. Wadud itu nama Allah, zat yang berkasih sayang. Ya wadud, ya wadud, yang punya arsy yang agung, yang maha berkehendak dan melakukan apa yang diinginkan. Aku memohon dengan berkat kemuliaanmu dan kerajaanmu dan cahayamu yang memenuhi arsy, semoga engkau menjadikan aku terhindar daripada keburukan perampok ini. Ya mughith, wahai zat yang maha menolong, aghithni, tolonglah aku. Sampai 3 kali. Dan setelah itu, setelah dia doa, tiba-tiba ada yang naik kuda, ada penunggang kuda, bawa belati, kenceng gitu, datangnya perampok itu dan langsung dieksekusi, dibunuh di tempat. Kaget sahabat tadi. Kamu siapa? Man anta bi abi anta wa umi. Kamu siapa ini? Jawab. Kamu sudah nolong aku ini. Ana malakun minas sama'ir rabi'ah. Aku malaikat dari langit keempat.
Ketika kamu doa dengan doamu yang pertama, maka seluruh penghuni langit terdengar seperti suara senjata. Ada suara-suara senjata. Ketika kamu doa dengan doamu yang kedua, maka penghuni langit seperti mendengarkan goncangan. Ketika kamu doa dengan doamu yang ketiga, maka ketika itu ada yang mengatakan doaun makrub. Ini adalah doa dari orang yang sedang terdesak ini, sedang menderita. Maka kata Allah Ta'ala mengutus aku untuk menolong engkau. Nah, kata Anas bin Malik, setelah itu siapapun orang yang wudu, sholat 4 rakaat, saya itu doa dengan doa ini, maka apapun hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Dulu ada doa untuk nagih hutang sebetulnya. Ada doa untuk nagih hutang. Kan sering ini. Atau doa biar tidak ditagih hutangnya. Memilih mana? Ada doa untuk nagih hutang. Dulu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu pernah dijanjikan sama Muawiyah untuk dikasih per tahun tuh sekian begitu. Tahun sekian. Karena Sayyidina Hasan itu orangnya baik. Jadi jamu orang makan, ngasih nyukupi kebutuhannya orang-orang yang fakir miskin. Gitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sama Muawiyah tiap tahun dikasih sekian begitu. Suatu ketika terlambat Muawiyah ngasih. Sampai Sayyidina Hasan ini punya utang banyak. Sayyidina Hasan ini punya utang banyak. Nah, setelah itu akhirnya Sayyidina Hasan sudah mau kirim surat sama Muawiyah. Ini kok udah kasih nih, janjinya dia mau ngasih. Itu sudah rencana mengirim surat. Malamnya mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama Nabi tegur, Hasan berharap sama makhluk, mitlak, la yanfa wala yadur. Berharap sama makhluk, berharapnya sama Allah Taala. Diajari doa sama Rasulullah SAW, dibaca doa itu. 7 hari berikutnya Muawiyah ngasih berkali-kali lipat dibanding jumlah yang biasa dikirim. Itu kalau orang berharapnya sama Allah Taala dikasih lebih daripada yang diminta, insya Allah ya. Ada tuh doanya ada. Cuma tidak tahu nih kalau rezeki ya langsung ketemu doanya. Karena tidak apa lagi ini. Kalau rezeki, ini ada rezeki ya. Hmm. Bentar. Oh ya, ya. Jadi senasan itu harusnya tiap tahun dapat 100.000. Tapi sama ketika itu sama Muawiyah nggak diberikan begitu. Dalam keadaan terdesak, setelah itu mau tulis surat ke Muawiyah. Tulis surat tapi tidak jadi. Akhirnya malam mimpi ketemu Rasulullah SAW. Setelah itu kata Nabi, buat apa kamu nulis surat buat makhluk yang sama kayak ente? Diajarkan doa. Allahumma ghdhi fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la yarju ahadan ghair. Ada Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilaihi raghbati wa lam tablughu mas'alati lam yajri 'ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalin wal akhirin minal yakin fa khassani bihi ya rabbal alamin. Panjang ini harus terjemahkan juga ini. Ya Allah, tanamkan dalam hati. Kalau kita mau ngapakan yang bagian awalnya aja. Bagian awalnya bagus. So. Allahumma ghdhi fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Ngapakan ini aja. Allahumma ghdhi fi qalbi raja'ak, ya Allah, tanamkan dalam hatiku hanya berharap kepadamu dan putuskan harapanku kepada selain Engkau ya Allah. Sampai aku tidak berharap kepada siapapun selain Engkau ya Allah. Itu doa itu 1 minggu dikasih, biasanya kan harusnya 100.000 ya. Ini dikasih 1.500.000.
Berarti 100.000 kasih 1.500.000. Setelah itu nggak lama mimpi lagi ketemu sama Rasulullah. Ya kata Nabi, gimana? Ya Rasulullah, alhamdulillah. Diceritakan, hakadha man rajal khaliq walam yarjal makhluk. Itulah orang yang berharap pada khaliq tapi tidak berharap pada makhluk, ya dikasih Allah luar biasa. Gitu. Walhasil pokoknya kita doa terus ya, kita doa terus. Yakin ini. Tidak kita dapat dari baca sebenarnya. Tapi yakin ini harus kita dapat dari pengalaman hidup. Artinya, ya kita kumpul sama orang-orang yang sama-sama yakin, satu. Yang kedua, kita harus dengar kisah-kisah tentang orang-orang yang berharap pada Allah Ta'ala dan sukses. Ini juga menambah kayak, dan setelah itu lakukan terus. Terus minta sama Allah Ta'ala, sering-sering minta sama Allah Ta'ala. Sampai nanti Allah Ta'ala akan mencabut dalam hati kita, nggak ada harapan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Enak sudah gitu. Mau dunia ini mau kayak model apapun juga, nyantai. La khaufun alaihim walahum, nggak akan takut, khawatir, dan juga nggak akan sedih. Nggak akan takut, khawatir, nggak akan sedih. Itu orang-orang soleh seperti itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin salat, rumahnya kebakar, nggak sadar. Anda bisa bayangkan? Dari saking cueknya nggak sadar. Kenapa? Wah, saya lebih takut sama api neraka dibanding api dunia. Itu orang-orang soleh itu sama Allah Ta'ala dikasih rohatul qalb, ketenangan hati, ketenangan batin yang mungkin nggak diberikan kepada sebagian makhluk yang lain. Nah, semoga tahu Allah Ta'ala kasih rohatul qalb tadi itu ya. Nahnu fi rawahin wa rawhah huburin wastirahah nikmatul islami a'la nikmatin halat bisaha. Itu ada syairnya Abdul Haddad, itu sering dibawakan oleh para ulama. Nahnu fi rawahin wa rawhah wa huburin wastirahah. Kita ini fi rawahin wa rawhah, dalam keadaan rohah nyantai, dalam keadaan bahagia. Wastirahah kayak orang lagi istirahat, dari saking enaknya. Itu nikmatul Islam, nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar yang dianugerahkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita akan tutup kajian ini dengan tahlil. Untuk Habib Idrus bin Yusuf Al-Idrus, Habib Abdul Qadir bin Idrus Al-Idrus, Habib Muhammad bin Ali Wasegaf, Ahmad bin Muhammad Bahrawi, Yusuf bin Qasim, Habib Basida binti Idrus Al-Idrus, Lubanah binti Al-Wasegaf, Mastur binti Idrus Al-Idrus, Oti bin Muhammad Bahrawi, Khadijah binti Muhammad Bahrawi. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, hamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Allah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Allah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah wa al-Kursi wa al-Marakuhat wal Mu'afidatin ila ruhman istama'na hahuna bisababi Habib Idrus bin Yusuf al-Idrus, Habib Abdul Qadir bin Idrus al-Idrus, Habib Muhammad bin Alwi Asikaf, Ahmad bin Muhammad Bahrawi, Yusuf bin Qasim, Habib Basidah binti Idrus al-Idrus, Babah Lubnah binti Alwi Asikaf, Mastur bin Idrus al-Idrus, Oti bin Muhammad Bahrawi, Khadijah binti Muhammad Bahrawi. Untuk yang di rumah juga bisa mengikuti tahlil ini. Nah, kita niatkan pahalanya kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, dan siapapun keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mari kita bacakan bersama Al-Fatihah, ayat kursi 3 kali dari surat Al-Ikhlas, dan Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, serta Qul a'udzu birabbin nas. Ajarakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Sihus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل وأطل وتقبل ثم ختم القرآن العظيم ومهلنا والمصباح وصلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نوده ثواب ذلك لحضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواج من أهل البيت الطيبين الطاهرين ثم إلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا أنصار المجاهد والهاجرين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع الأولياء مشايخ الأرض ومغاربها وصل منهم ساداتنا الصوفية وساداتنا العلوية سيدنا المهاجر الله محمد بن سيدنا عبد الله بن عبد سيدنا علي بن عبد الله ثم إلى سيدنا علي بن أبي خالد قاسم ثم إلى سيدنا محمد سيد بربد رسول الله الأعظم فقيه مقدم محمد بن علي بن علوي وأولاده فقيه مقدم الثاني علي عبد الرحمن بن حسن وأولاده سلطان شاه عمر مختار أبو بكر سكران ثم إلى عبد الله بن أبي بكر الدروس والحبيب علي بن أبي بكر سكران ثم إلى عبد الله أبو بكر أتني عبد الله الدروس ثم إلى فخر الوجود شاه بكر بن سالم حبيب عقيل بن سالم ثم إلى الجداد حبيب أحمد بن محمد الله شيخ بشير لبيب يوسف بن عبد الحسين بن محمد بن محمد الجفري مولى أرشي ثم إلى قطب الأنفاس عمر بن عبد الرحمن وطاشر بن عبد الله ثم إلى قطب الإرشاد وغوث العباد عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روح الحبيب أحمد بن سلام حبشي عبد الرحمن الله الذكي الحبيب أحمد الهندوان ثم إلى روح الحبيب ابن محمد زكاب الله حسن الحبيب حسن الحبيب عمر ثم إلى روح بسم صلى البحر جبل الحبيب عبد الله بن طارق الحبيب طاهر إلى روح الكتب الحبيب أبو بكر عبد الله بن الله ثم إلى روح محمد وجهتي علوية ثم إلى روح الكتب المالي من كل عارف وولي البحر المالي حبيب بن علي بن محمد بن سنة حبشي وأصولهم وبرم تسمين لهم أجمعين ثم إلى الحبيب علي سنة الحبيب علي وأزواجهم وأولادهم سنة الحبيب محمد أن شفاء وتفت مرة عن مالي وسنة ثم إلى روح جد الحبيب صالح بن أحمد بن هادي السكاب جدتي علوية بنت السكاب بن بسر السكاب إخوانهما وأصولهما ثم إلى روح الحبيب علي بن فتح السكاب وإخوانه وزوجته أبا بسط بنت عمر بن إبراهيم السكاب ثم إلى روح الحبيب محمد بن الجفري وأزواجهم خصوصا حبابة خديجة بنت حامد بن سيدنا السكاب ثم إلى روح الحبيب السكاب بن سيدنا السكاب وإخوانه ثم إلى روح من سمعنا هنا بسبب الإذ حبيب إدريس بن يوسف الإدريس الحبيب عبد القادر بن إدريس الإدريس محمد بن السكاف أحمد بن محمد بحر يوسف بن قاسم سيدة بنت إدريس الإدريس بلبنا بنت السكاف مسرور بنت إدريس الإدريس أوتي بنت محمد بهراوي خديجة بنت محمد بهراوي ثم إلى روح ثم إلى روح حجي بambang Sugriadi Haji Rusmini binti Zahar ثم إلى روح Naki Abdullah Sa'ad lah Putra Nasyashal Jabar ثم إلى روح والدina waladikum awsilillahumma thawaba dhalika minna ilaihim Allah ja'al thawaba dhalika itqan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa sutran lahum minan nar Allahumma fir lahum warhamhum wa'afim wa'fu'an wajal musaqar wa rahim fil quddasil a'la ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa hasanna ulaika rafiqa Allahumma fir dhunubana wa sur'ibana wa sabana wa ja'al akhira kalamna minad dunya indan tihai ajalina qawla la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهنا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها غير ضال ولا مضل مفتون بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه كجميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي
riwaniyati iqdi jami'a hajati an khati'ati wa zallati jami'a hasanati samihni fima madha wa ma yati fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak taslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhiqni bi asfiyak sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.